terakhir nih mau ngebahas tentang para juaranya Olimpiade. Bahkan ada yang terlahir khusus buat Olimpiade doang. Jadi dia pertandingan lain tuh gua sih enggak deh, nanti aja gitu. Khusus Olimpiade dia baru ngereok gitu. Nah itu terjadi sama Liang sama Wang Chilin ya. Liang. Di 2021 dia juara tuh. Tidak diunggulkan, maksudnya nggak ada yang memprediksi waktu itu dia yang bakal juara gitu kan. 3 tahun berlalu tanpa gelar yang berarti gitu, dia tidur dulu, tiba-tiba juara lagi dia di sini tanpa ada. Targetnya lolos bukan juara BWF World Tour, lolos. Iya. Olimpik aja pokoknya targetnya. Padahal dia udah masuk ini loh, grup neraka loh, isi 5 dia tuh. Nggak kalah deh sama sekali. Lu lihat penampilan dia back to back nih, dia juara. Penampilannya ya. Aduh, nggak bisa ngomong. Sebenarnya ya secara main gitu, Wang Chilin tuh defense-nya nggak rapat-rapat banget loh. Tapi Liang secara cari serangan, tapi emang bolanya mungkin rada kenceng kali ya. Jadi cocok banget deh. Yang satu cari serangan, yang satunya gebuk. Iya, padahal kalau kita lihat di final, di semi, itu gimana caranya nyemesnya ke Wang Chilin, Aaron gitu. Nyemesnya silang gitu. Tapi kalau pas dapat timingnya nyaman ngenet dan dia nyerang poin, nyerang poin gitu. Jadi emang Liang Wang Chilin itu terus dan mental sih, mentalnya tuh tetek banget gitu. Dan secara misalnya dapat poin, ya dia teriak tapi nggak terlalu yang lebay gitu. Karena dia bisa jaga gitunya. Kan kalau ada beberapa pemain Asrup, Skarup gitu kan, kayak kalau pas menang udah joget-joget kan, padahal dia belum emas kayak Wang Chilin sama Liang gitu. Tapi kalau lihat Asrup sama Liang sama Wang Chilin itu lebih bisa jaga mentalnya, bisa jaga. Tapi emang Olimpiade emang dia udah. Iya, dia back to back. Dia kayak terlahir gitu Ciang. Kan kalau lihat dari sektor ganda putra pasti yang nanti jadi ancaman, wah hati-hati nih kita pelajari nih permainannya si Wang Chang, Liang Wenqing, terus satu gini-gini. Dia Cing juara tuh gimana tuh Cing? Iya bener, aku ngeliat ya Liang itu luar biasa loh ya. Maksudnya dia mungkin kalau gue jadi Liang tuh kesel aja bawaannya ya. Maksudnya yang sering banyak salah kan Wang pincang loh. Iya, tapi ya ampun sebegitunya khusus untuk Olimpiade tapi Dep. Iya. Maksudnya dia kalau open marah sih dia. Makanya gue bilang dia khusus ini. Dia kalau Olimpiade kata dia tahan aja. Aduh, beneran loh. Lu kalau lihat non Olimpiade ya, marahnya dia. Iya. Beda Dep. Kemarin tuh hebat ya. Gue bilang gitu. Maksudnya gimana sih? Khusus kayak Olimpiade ini ngeselin iya, mati mulu iya, dia sabar ya, nyari serangan ini sampai Wang Chilinnya bisa waras juga mainnya in a way gitu ya. Jadi menurut gue kunci-kuncinya di situ dan memang mungkin bola kenceng enak, maksudnya nyerangnya tuh masuk dia gitu bisa dapat poin gitu kan. Itu ya ampun lawan final Wang Chang sama itu. Ya ampun, udah unggul udah kekejar, mau menang, ya itu tahu kalahnya kenapa kan, siapa yang banyak mati gitu. Tapi flashing nyangkut, defense ketiga bisa bangun gitu lagi. Liang sih, maksudnya dia bukan motor doang, tapi dia kalau di MVP dia dulu. Dan dia pensiun setelah juara. Iya, udah saat yang tepat dia. Wangi sampai dia tua nanti nih udah 2 kali gue juara. Enggak 50-50 itu di situ, Dep. Pada bilang yang banyak gelar udah pada lewat sama Liang Wang Chilin walaupun dia cuma 2 nih medalinya. Tapi mohon maaf, dua-duanya emas Olimpiade nih. Dan in a row ya, berturut. Betul. Luar biasa. Feng sih berturut tapi beda partner. Beda tapi dia tapi kan kalau Feng ya setelah dia Olimpik dia turnamen tuh dia masih juara-juara lah ya. Kalau ini tuh dia mode ngantuk gitu, tidur. Olimpik nih bangun lagi dia gitu. Tapi kan set-setan itunya beda kan, bener nggak? Set-setan si Liang sih, maksudnya kalau turnamen biasa tuh bisa kesel, bisa buang muka. Iya ini tahan ya Ci ya. Bisa nggak mau main. Oh ini tahan gitu. Bener Dep itu. Dia meditasi terus sebelum main dia meditasi tahan gitu. 100M kayaknya dapat. Katanya tahan sehari lagi tahan. Katanya gitu. Bonusnya kayak 100M karena biarin. Kalau dia sabar terus nanti Olimpik bisa nggak sabar. Bener juga. Ternyata itu guys dia tuh ternyata simpen jurus di situ buat Olimpiade tuh. Gemes aku lihatnya, kok lu bisa beda banget ya jadi pemain gitu. Berarti ini namanya The Real simpen jurus buat Olimpiade nih yang ini nih berarti. Bener. Nah kalau ngomongin yang back to back, ada juga yang back to back nih.
Ada si Axelsen yang habis ini katanya dilarang udah main di bumi dia. Udah nggak bisa dia, udah nggak boleh. Dia udah lewatin pencapaian Lindan karena dia udah dapat 2 emas, 1 perunggu. Paling banyak nih sekarang Iya. medalinya ya. Apa sih yang bikin dia begitu luar biasa? Padahal sebelum-sebelumnya sempat banyak yang ngeraguin lah kayaknya, oh udah berat lah, udah sampai cedera, udah agak tua gitu. Balik lagi dia juara Le. Aduh. Ya itu, ya mungkin kalau emang udah sekelas Victor gitu, dia bisa jaga itu loh mentalnya gitu loh. Ya nggak terlalu gimana ya ngomongnya, nggak yang terlalu selebrasinya gimana gitu, tapi dia bisa jaga pace-nya. Yang penting main gue nggak apa-apa ya, nggak terlalu bagus banget, tapi yang penting gue bisa menang gimana caranya gitu. Tapi emang secara pas di final lawan Kun Lavut, nge-match-nya tuh digaris semua, di challenge digaris. Kasian banget Kun Lavut, di challenge digaris lagi. Gua pengen bantuin kemarin tuh Di challenge digaris lagi. Jauh Ya. loh game kedua tuh kan. jauh Ci. Itu gue nonton di sini kan, sampai ini kayaknya di bawah 10 nih. Sampai gitu loh ngomongnya udah, Karena udah saking jauhnya. 10 aja menang nih Kun Lavut, 11 dapet ya kan. Tapi lihat Axelsen tuh ya pas menang juga biasa aja kan. Iya dia, wah gua udah pernah nih Iya gitu, gitu. gitu Mungkin kan. karena udah pernah juara, dia udah tahu gimana cara menghandle pressure yang lu juara bertahan, gimana cara dia udah bisa menghandle kayak gitu-gitunya. Tapi secara main di final sih kemarin luar biasa ya. Walaupun di sebelum-sebelumnya nggak sebagus di final kemarin. Iya. Nah menurutku dia nggak sepengen itu di Olimpiade kali ini. Karena waktu perjalanan mau Olimpiade tuh ya sakit, Iya. ya nggak enak. Terus aku pernah baca tuh statement dia, aku udah berusaha loh untuk bisa ngotot main terbaik gimana fokus tapi tetap kalah. Dia ngomong kayak gitu tuh. Nah settingannya dia di sini aku nggak ngelihat yang dia sampai Yang ada membara banget gitu. itunya tuh Iya. enggak loh, dia lebih kayak easy going, lebih Iya. pasrah nih Nikmatin gua. aja. Adalah gue udah pernah, siapa tahu nih gue main bagus di sini Tapi bisa gue nggak dapat. nyerah, pasrah doang loh, Iya. tapi nggak nyerah ya kan. Nah itu tuh menurutku psikologinya si Axelsen ya. Dia kan pernah sampai begini-begini banget itu loh di open yang Iya, sebelum iya, ini iya, kan, iya. malah tetap kalah. Jadi sekarang dia Gitu. lebih kalem, dia memilih Lebih, untuk lebih Nah, tenang. relax gitu ya. Nah itulah setiap orang punya caranya. Iya. Tapi berhasilnya yang belum tentu. Tapi ini yang dilakukan Kalau ini dia Axelsen berhasil nih. banget. Iya. Iya, maksudnya dia nggak lewatin yang susah-susah banget gamenya, malah musuhnya yang beneran tuh malah ribet sama dia kayak gitu. Ya, memang hebat juga sih dia, gila back to back juga, tunggal putra udah sampai selebrasi dia lari itu satu lapangan gitu Udah kan. ditonton Lindan padahal. Iya. Aduh kata Lindan, aduh ada yang nyaingin nih. Wah kalah nih gue nih, ini katanya gitu dia. Ya belum lah, Lindan masih the goat lah Lindan. Ya beda lah, beda gitu, Beda. beda versi gitu Iya, kan. tapi tetap medali terbanyak kan Masih dia sekarang, dia. iya. Belum ada yang lewatin lagi. 3 Olimpiade ya. Iya, berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun loh. Gimana tuh Le? Sama kayak Chongwei. Chongwei 4 Olimpiade. Oh iya. Lindan 4 Olimpiade. Perak ya. Lindan nggak mau perunggu. Iya dia Waktu yang di Rio kan nggak mau. nggak mau gua kalau gini nih katanya. Pas semi perebutan udah nggak main mau. aja gitu. Benar. Lawan Axelsen. Ya kalau dia kayak main laut Tulun Chongwei, selesai lah Axelsen waktu itu. Dia nggak mau warnanya ya itu. Dia nggak suka ya. Nggak suka. Maunya yang kuning ya. Iya. Bisa gitu dia nggak suka, dia nggak mau, dia nggak main ya. Nah berarti selain mereka nih ada juga yang berhasil sepuh dari perak ke emas. Ada si Chen Qingchen sama Jie Ivan yang mohon maaf nih lawannya bocil kematian nih ya, baru 20 tahun 21 tahun, regenerasinya sih ngeri sih. Hah 2028 sih ngeri loh Ci ini Iya. kalau ngelihat ganda putri Cina. Ya, Chen Qingchen Jaivan mau udahan juga boleh. Iya. Udah pisah kan partner di Jepang Open. Iya makanya monggo udah gitu. Dan menurutku tuh yang dua bisa kayak gitu berarti kan Chen Qingchen Jaivan sama Chen Jiwei Wang Yaqiong ya. Iya. Memang harusnya 2021 tuh mereka yang juara lah. Iya. Dua-duanya ini. Iya. Tapi dua-duanya ini gagal. Kepleset. gitu. Kesandung lah. Kesandung. Yang satu sama China sendiri. Yang satu Ketemu sama- ya sama Yu sama sama Wang Dongping ketemu, dikalahin di sini nggak Sama, lagi nih. kan? Iya, Chen Qingchen pas- juga. Pas di sini nggak lagi nih Chen gitu. Qingchen kan juga kan. Makanya sama selain Apri. April aja sampai Selebrasi segitunya, katanya ya ini nih yang ampun. kemarin nih 4 tahun katanya nih. lalu ini loh yang gue simpen. Iya, itu tuh. Tapi dua pasang itu beneran mainnya bagus banget sih. Bagus. Susah memang ditembus tuh. Iya. Kalau lihat ini sebenarnya ngeri sih Kak. Karena dia ya itu tadi satu juara, regenerasi udah kelihatan banget nih. Di bawahnya ini masih ada lagi. Ya. Sedangkan kalau kita harus jujur, ganda putri kita selain April Fadia bawah gapnya tuh jauh loh, Le. Iya, maksudnya belum selevel. Kalau untuk sama level Apri. untuk yang mereka nih sekarang tanding cukup jauh loh gapnya. Ya iya, tapi kalau emang Cina kan emang terkenal ya dari dulu
terutama di sektor putri gitu. Ada lagi. Iya kan sekarang udah bisa pisah nih partnernya. Chen Qinchen sama Zheng Yu. Iya. Dia mulai Jia ngangkat Yifan lagi sama nih. Siapa Ya, narik gitu. Dia ya. dia mulai Iya. narik lagi nih. Ya mungkin dipersiapin buat 2 tahun ini, sebelum itu ntar dibalikin lagi terus baru Chen Qinchen bisa retired atau yang Iya, gimana. dia narik dulu yang ini udah settle, dilepas udah Dan gitu. gelarnya udah komplit kok. Iya, udah semua dia udah tidak Udah. tersisa. Mm-mm. Sama si Zhang Ziwei sama Wang Yakun juga udah. Kalau ini komplit. sempurna. Ini sih Gua sampai post kalau yang ini sempurna. tapi itu emang pantas banget mereka tuh juara. Iya. Mereka stabil banget, fokusnya luar biasa setiap pertandingan. Apa ya, kerja kerasnya juga luar biasa, memang pantas banget. Iya. Karena mereka ketemu siapapun tetap juara kayaknya Ci Iya, kemarin. sempet turun waktu habis Olimpik kalah tuh ya. Iya, Ada tuh sempat dipisah downnya, sebentar. ha-ha. Tapi dong balik lagi. Itu mental memang apa di situ ya. Apa sih patokannya mereka mau jadi yang terbaik apa enggak ya. Karena kan Wang Yakun juga sempat statement sebelum Olimpiade, ditanya maksudnya dia apa sih yang ditargetin di Olimpiade, dia cuma bilang warna saya ini salah, dia bilang. Ini target saya cuma 1 medali di Olimpiade adalah emas. Itu kan berarti yakin dan bener-bener sebegitu dia percaya diri gitu. Iya. Kalau lihat Zheng Siwei Wang Yakun kemarin main Olimpik ya. Kalau bagus iya. Tapi gimana sih orang bisa main nggak pernah ngambil backhand? Nah, coba di Oh belakang. iya, itu Iya. juga. Kalau lihat Zheng Itu Siwei, saking cepetnya. itu gimana tuh? Ketekuk aja dia masih bisa overhead loh. Iya. Itu saking dia cepet banget pergerakan dan antisipasi bola dia bagus banget. Dan Wang Yakun di depan ngenet di bawah, terus udah tahu ini mau silang, langsung udah ditungguin Dep. Dengan 1 kaki loh. Maksudnya ini orang gila nih. Gila dia. Sesempurna itu. Iya, Ini dan udah sempurna. musuhnya juga susah terus ya lawan dia tuh, ya Iya. ampun seketeken itu gitu loh, nggak bisa balikin kayak gitu tuh. Edan sih memang persiapannya, Memang mereka itu sangat layak karena yang buat diincar juara. cuma emas. Iya, Mereka nggak dia mikir yang dia lain. nggak ada target warna lain, dia nggak mau. Dia Nggak cuma mau. bilang warna dia cuma emas doang. Gue sampai bilang nih sempurna nih. Enggak, gue masih nggak habis pikir gimana sih orang nggak pernah ngambil backhand kecuali flashing. Iya. Masa bola atas gitu nggak pernah backhand sih, Iya, nggak pernah benar. telat. Soalnya Maksa tulang bener. dia agak lunak, Le. Jadi dia bisa Dan nggak nekuk-nekuk jarang gitu. drop Bentur shot, banget. semua dihantam kencang semua Dep. Iya, Dan itu secepat itu Iya, loh. secepat itu gila. ya. Mereka nggak mau tuh- kecolongan ya, Dep. Iya. Ya kali ini Oh, benar-benar sakit loh kalau kecolongan. Mereka lagi. tuh nggak kehilangan 1 game ibaratnya tuh. Betul. dan kayak fokusnya udah wah gila gimana nih caranya. Udah gitu Katanya doang. jangan mikir. sampai lepas lagi nih gitu. Karena bagi aku juga harusnya 2021 tuh mereka juara ya. Iya. Nggak ada, menurutku nggak ada keraguan nggak juara, loh. Iya. Tapi bisa kelolosan. Iya, Mungkin itu dua ya. satu dua tiga dia kalah. Terus abis itu pas banget tuh, abis dia dapat emas, dapat berlian dia. Asik. Yang mana? Si Wang Yakun Asik, langsung, iya, langsung benar. bilang, abis ini Kojeng nih ngunduh mantu nih. Tuh, Keren banget Keren nggak sih? lah, keren. ini pas banget Pas timing lah, ya. dia Iya. juga yang cowoknya juga udah pernah medali perak. Iya, dia udah yakin nih bini gua nih abis ini emas nih. Soalnya pasti waktu ketemu Kojeng tuh, waktu dikenalin kan sempet tuh diajak makan bareng, pasti Kojeng bilang, lu kalau mau mantu sih gua 1 pesennya harus emas. Ya, asik. Kalau sih. nggak emas minggir gitu Iya, pasti kan. makanya sesuai ya. Oh iya, dia pantas dia mati-matian di sini. Soalnya udah begitu, Le. Bener banget. Nah, tapi keren banget sih. Tapi terakhir sebelum kita menutup segmen ini nih, ada berita juga yang lagi rame nih. Dengar-dengar katanya di Paris kita sempat kecolongan juga ya. Kecolongan aja. Itu bener ya, Ci ya? Iya benar, dan memang itu sebenarnya satu momen di mana mamang ban kempes ban mobilnya itu. Itu posisi mau ke bandara gitu. Bukan, posisi mau keluar, mau beli barang, mau beli sesuatu gitu kan. Nah itu kempes, terus memang si Sandy dulu yang lihat, terus dia panggil Pak Arman yang lagi di mobil, Ah, oke. turun. Memang tasnya Oh, tidak tinggal. terbawa ya, karena dipikirnya di mobil lah, aman. Ternyata tuh yang diambil gitu. Waktu itu turun meriksa, terus nelfon ke rentalnya untuk ngomongin ini kempes. Kempes. Gitu ya. Ya itu yang terjadi. Ya memang tuh di sana memang cukup rawan lah ya Rawan. keadaannya gitu. Memang Paris Paris rawan. itu tidak seindah Eiffel-nya ya. Iya. Ya kan? Gue Karena depan mata gue dulu. udah kecopetan belum itu? Gue di depan mata waktu itu di tram gitu ngelihat ini ada remaja lah ya. Iya. Mungkin remaja 15 Udah gitu, 16 tahun Nggak penampilannya kan oke-oke banget. di kereta, terus di depan gue tuh ada orang bawa laptop ditaro gitu deh. Terus
pas dia di tram itu pas udah mau ketutup diambil seret lari terus ketutup kan tek. Iya. Udah Pas jalan. timingnya Iya. kan. Emang itu udah dia di Paris maksudnya nggak cuma tim Indonesia kan Iya. ada tim Banyak ada tim tim-tim lain yang Mm-mm. ada yang sepedanya lah apa gitu. Iya. Maksudnya emang nggak aman. Emang rawan. Emang Emang semua tuh rawan. benar-benar kita harus pegang sendiri Iya. kalau di sana. Iya. Lu baru ngeliat kan, Le, gue udah hampir 2 kali di situ dicopet. Bokap gue sekali, Gue udah. sekali waktu dompetnya. pergi sama Cibutet, sekali lagi waktu pergi sama nyokap. Lu kan hampir, bokap gue udah kecopetan. Satu lagi itu tangannya udah buka dong, tas gue udah kebuka, tangan dia udah dalam tas. Tapi untung gue sadar karena gue tahu nih copet nih gitu. Tapi emang serawan itu. Dan anak-anak juga sempat ada dulu yang pertandingan dari negara lain sih. Mereka belanja ada salah satu barang branded dalam apartemen. Itu bisa dibongkar dan hilang juga padahal di dalam kamar gitu, dalam koper itu hilang. Jadi iPad akhirnya gitu suka kok. iya, Iya. jadi akhirnya kalau anak-anak Thailand nih dulu nih, misalnya kalau di situ kan belanjanya LV ya gitu kan. Jadi dia beli sepatu nih, yang satu dia bawa ke lapangan. Jadi setengah doang yang ditinggal di Gila kenapa nggak dua hotel. aja sih bokap? Enggak, dia bawa Satu setengah, jadi doang. nggak mungkin dia colong katanya. Malas Tapi ya hampir yang mau segitunya nyolong. gitu. Iya, Tapi iya, emang iya, cukup iya. rawan lah ya. Betul. Bahaya sih. Tetap berhati-hatilah dimanapun berada. Paris Iya, setuju. bahaya. Apalagi ya di Eiffel itu banyak orang kan karena banyak turis di situ Iya. yang malah titik-titik rawan tuh Dan di situ. ya tingkat kecanggihan untuk mengambilnya ini. Iya, dia ada sindikat kan gitu. luar Dan banyak biasa. anak-anak kecil juga. Iya, iya benar. Karena di situ anak kecil nggak dihukum. Jadi ada Ya, apa lebih hukumnya? bebas gitu Jadi ya. dibebaskan gitu. Mereka cuma dipanggil, diperingatkan, dibebasin lagi. Jadi ya itulah yang jadi ancaman sendiri. Cukup rawan. Jadi berhati-hatilah kalau ke sana gitu kan. Ini menjadi pelajaran juga gitu. Oke, nggak berasa nih udah semua kita bahas. Thank you, Le. Thank you, Thank thank you. you. Sama deh. Si Uni hari ini lama banget loh. Sumpah lama banget hari ini ngobrolnya nih. Makasih buat kalian semua yang nonton, yang jangan lupa like, subscribe dan juga komen buat kita masukannya apa aja. Oke, kita bertiga sekarang pamit undur diri. Bye. Dadah.